Meski begitu, Kublai tidak mundur. Ia tetap fokus pada visi besarnya, menciptakan sebuah kekaisaran yang agung dan makmur. Ia memerintahkan pembangunan jalan-jalan baru, memperluas kanal-kanal irigasi, dan membentuk armada angkatan laut pertama Mongol yang mampu berlayar jauh. Kisah Marco Polo dan dunia Kublai Khan. Di tahun 1274, datanglah seorang pelaut muda dari Venesia yang dikenal sebagai Marco Polo. Bersama ayah dan pamannya, Marco tiba di istana Kublai Khan setelah menempuh perjalanan berbulan-bulan melewati jalur perdagangan dan gurun pasir yang ganas. Kublai, yang selalu haus akan pengetahuan dan penasaran dengan dunia luar, menerima Marco Polo dengan ramah. Ia kagum dengan cerita-cerita Marco tentang Eropa dan dunia Barat yang asing baginya. Dalam beberapa tahun berikutnya, Marco Polo menjadi utusan pribadi Kublai, bertugas membawa pesan diplomatik dan mengawasi proyek-proyek penting kerajaan. Dari kisahnya, dunia Barat mulai mengenal luasnya Kekaisaran Yuan dan kemakmurannya yang luar biasa. Marco Polo juga menggambarkan sosok Kublai sebagai pemimpin yang tidak hanya perkasa di medan perang, tetapi juga bijaksana, rendah hati, dan terbuka terhadap berbagai budaya. Perjuangan mengendalikan kekaisaran. Meski di luar tampak makmur, Kublai menghadapi banyak masalah serius. Pemberontakan di berbagai daerah, terutama dari rakyat Tionghoa yang masih menyimpan dendam atas penaklukan Mongol, terus mengguncang kekaisaran. Kublai mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan ini, namun ia juga mencoba pendekatan damai dengan mengangkat para pejabat lokal sebagai penguasa di wilayah mereka. Masalah lain datang dari para bangsawan Mongol yang iri dan takut kehilangan kekuasaan. Mereka melakukan intrik politik yang memicu ketegangan di dalam istana. Kublai harus menggunakan kebijaksanaannya untuk menavigasi konflik ini, menjaga keseimbangan kekuatan agar tak jatuh ke tangan yang salah. Masa senja dan refleksi. Di penghujung hayatnya, Kublai mulai merasakan beban masa pemerintahan yang berat. Tubuhnya yang dulu kuat dan perkasa mulai melemah. Ia sering duduk di teras istana sambil memandangi langit luas yang membentang di atas Khan Balik. Teringat akan masa-masa ketika ia masih seorang anak yang belajar dari alam padang rumput Mongolia. Kublai memahami bahwa kekaisaran yang ia bangun adalah karya besar yang tidak akan bisa ia bawa mati. Ia berharap penerusnya bisa menjaga dan melanjutkan cita-citanya. Pada suatu malam dingin di musim gugur tahun 1294, Kublai Khan menghembuskan nafas terakhirnya. Dunia kehilangan seorang raja besar, namun namanya tetap hidup di antara angin, padang rumput dan riuhnya sungai-sungai besar Cina. Epilog legenda abadi. Kublai Khan bukan hanya seorang penakluk. Dia adalah pembangun peradaban yang menyatukan dua dunia yang berbeda. Mongol dan Tionghoa menjadi satu kesatuan yang harmonis dalam dinasti Yuan.